Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Nasution, NPM 1902070001, Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi perpajakan untuk klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian. Pertama ada pengertian biaya menurut para ahli. Yang pertama ada Supriyono. Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Yang kedua ada Heni Simamura. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau masa mendatang bagi organisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang 3 pendekatan dalam pembebanan biaya. Yang pertama ada sebab akibat atau kausalitas. Pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Yang kedua ada alokasi sistematis dan rasional. Pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Yang ketiga ada pengakuan segera. Biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Tujuan perpajakan yaitu atas dasar pertimbangan penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan, sehingga apabila dibandingkan komponen biaya, menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mengaruhi penghasilan. Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi WPDN dan BUT dibagi dalam 2 golongan. Yang pertama, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan yang kedua ada beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 5 tahun. Dan itu, pengeluaran yang dilakukan oleh WP dibedakan menjadi pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya, deductible expenses. Yang kedua, pengeluaran yang tidak dapat dibebankan menjadi biaya, non-deductible expenses. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya yaitu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Yang ketiga bunga, sewa, dan royalti. Yang keempat biaya perjalanan. Yang kelima biaya pengolahan limbah. Yang keenam premi asuransi. Yang ketujuh biaya promosi dan penjualan atau diatur PMK. Yang ke-8 ada biaya administrasi dengan pajak kecuali pajak penghasilan. Yang B penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atau pengeluaran yang memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1. Yang C, iuran kepada dana pensiun. Yang D, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dapat digunakan dalam perusahaan. Yang ke E, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang F, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang G, beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang H, piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintahan. Yang J, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Yang K, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintahan. Yang I, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan pemerintahan. Yang M, sumbangan dalam rangka pembina olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya saya akan membahas tentang biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Yang pertama ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Yang kedua biaya yang dapat dibebankan dan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali yang diatur PMK. Yang keempat premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi duguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Yang kelima,
ganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B. Yang kedelapan ada pajak penghasilan. Yang kesembilan ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak dan orang yang menjadi tanggungannya. Yang ke-10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan kominditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang bekerja dengan pelaksanaan perundang-undang di bidang perpajakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, kendaraan termasuk sedan yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya dan dibawa pulang, pembebanannya diperkenakan hanya sebesar 50%. Yang kedua, biaya kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional dan tidak dibawa pulang, segala biaya yang melekat pada kendaraan seperti penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan ke perusahaan. Yang ketiga, kendaraan bus dan sejenisnya untuk antar jemput karyawan oleh dibebankan ke perusahaan. Adanya kerugian fiskal. Yang dimaksud dengan kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak serta kerugian fiskal berdasarkan SPT tahunan PPh wajib pajak self assessment dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, kerugian fiskal dari penghasilan yang dikenai PPh final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat dikompensasi dengan hasil lainnya yang dikenai pajak berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, kerugian fiskal dari hasil yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dikompensasi dengan penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri. Selanjutnya saya akan membahas tentang kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian atau carrying loss, kerugian yang didapatkan dalam 1 tahun pajak yang dapat digunakan untuk menutupi keuntungan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pada tahun-tahun tersebut PPh-nya menjadi lebih kecil atau tidak terutang sama sekali. Penting kompensasi keuangan. Yang A, istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal, bukan kerugian komersial. Yang B, kompensasi kerugian hanya diperkenakan selama 5 tahun ke depan secara berturut-turut. Yang C, kompensasi kerugian hanya untuk wajib pajak, baik badan maupun OP yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh final dan perhitungan PPh-nya tidak menggunakan norma perhitungan. Yang D, kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri. Baik, inilah hasil presentasi saya tentang akuntansi perpajakan untuk klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian. Jika ada yang kurang, saya memohon